Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayana Asysarifah Fikri, NIM 2111250031 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyat dan Tadris dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu akan menjelaskan tentang pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Tugas dari Ibu dosen Deni Febrini SAG MPD. Yaitu A. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosialnya. Untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus dan prawigan baru. ABK berarti anak yang memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Kategori sebagai anak berikut ada 3 kategorinya, yaitu anak-anak secara nyata signifikan mengalami kecacatan baik dari fisik, sosial, emosional, dan mental. Kelompok ini termasuk dikategorikan ke dalam anak tunanetra, tunarungu, tunagaira, tunadaska, dan tunalaras. 2. Anak-anak usia sekolah yang saat ini berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi tidak memiliki atau tidak menunjukkan kemajuan dalam belajarnya. Kelompok ini termasuk ke dalam kategori anak lambat dalam belajar atau anak kesulitan dalam menelaah pelajaran, anak ber-EQ sedang dan anak hiperaktif, anak autis, dan lain sebagainya. 3. Anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal sama sekali, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang terlupakan. Kelompok yang ketiga ini termasuk di dalamnya adalah anak-anak pekerja, anak perempuan yang terpinggir karena kultur, anak-anak miskin, gelandangan, dan anak-anak yang berdomisili di perairan, kepulauan, dan daerah terpencil, dan anak-anak yang menjadi korban kerusakan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu B. Klasifikasi anak kebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Berdasarkan aspek kecerdasan. A. Kelompok anak berkebutuhan khusus berintegrasi di atas rata-rata, yaitu seorang anak yang memiliki kecerdasan intelektual EQ di atas 110. Ciri-ciri anak ini adalah cepat dalam belajar, memahami, dan menghafalkan. B. Kelompok anak berkebutuhan khusus berintegrasi di bawah rata-rata, yaitu seorang anak yang cerdas intelektual EQ di bawah 90. Ciri-ciri ini adalah lambat dalam belajar, mengingat, dan memahami. 2. Berdasarkan aspek fisik. A. Tunanetra, yaitu seorang anak yang terganggu penglihatannya baik total maupun parsial. 2. Tunarungu, yaitu seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran baik lemah pendengaran maupun tuli. 3. Berdasarkan aspek tingkah laku. Tunalaras, seorang dikatakan tunalaras apabila ia mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari orang yang normal, tidak mempunyai sikap dan suka melanggar peraturan dengan frekuensi yang cukup besar. Penyebab tunalaras ada 2, yaitu gangguan emosional dan gangguan penyesuaian sosial. 4. Cirinya adalah berdasarkan aspek tertentu. 1. Autis, yaitu seorang anak yang hanya tertarik terhadap dunianya sendiri dan acuh terhadap orang lain. Ciri dari anak yang menderita autis adalah bicaranya lambat dan kata-katanya tidak dipahami. Ia suka menyendiri dan sedikit kontak mata, sensitif terhadap sentuh seperti dipeluk. 2. Hiperaktif, yaitu seorang anak yang memiliki kelainan berupa aktivitas suatu gerak jasmani yang berlebihan. Cirinya adalah tidak bisa diam, sering gagal fokus, sering tidak mampu mengikuti instruksi, sering lupa dalam tanggung jawabnya. C.
C. Faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi beberapa periode kehidupan anak, yaitu sebelum kelahiran. Penyebabnya terjadi sebelum proses kelahiran. Dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Gangguan genetik, kelahiran kromosom, transkromasi kelamin kromosom kerap diangkut dokter sebagai penyebab keguguran bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bersentuhan sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata, sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksinya. Kedua, interaksi kehamilan. Interaksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parsi golongan protozoon yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan sebagainya. Gejala getah bening. Ketiga, usia ibu hamil hingga risk growth. Ada beberapa hal yang menyebabnya ibu berisiko hamil, antara lain riwayat yang persalinan yang sebelumnya kurang baik, misalnya riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, lahir mati, tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm, ibu hamil yang kurus, berat badan kurang. Selanjutnya itu ya D. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. 1. Bentuk layanan pendidikan segregasi. Segregasi layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus seperti sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Ada 4 bentuk layanan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu A. Sekolah luar biasa SLB. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling bentuk. SLB merupakan bentuk unit pendidikan, artinya penyelenggaraan sekolah melalui dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutnya diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Kedua, SLB untuk tunagrahita, SLC untuk tunadaska, SLD, dan SLB untuk tunalaras, SLBE. Di setiap SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut. Sistem pengajaran lebih mengarah ke sistem individuasi. B. Sekolah luar biasa bersama. Sekolah luar biasa bersama merupakan bentuk sekolah luar biasa disekapkan dengan fasilitas asrama, peserta didik SLB bersama tingkat asrama. Pengelolaan asrama menjadi suatu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut seperti unit asrama. C. Kelas jauh dan kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh, SLB atau SLDB. Penyelenggaraan kelas jauh, kelas kunjung merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memutuskan wajib belajar serta memeratakan kesempatan belajar. D. Sekolah luar biasa dalam rangka menentukan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintahan mulai Perlita 2 menyelenggaraan sekolah dasar luar biasa SLDB di SDLB merupakan untuk sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap.